Dukung terus channel ini. Dikit lagi kita nggak mulu guys, kita nggak pengen subscriber jutaan, enggak, 1000 aja dulu ya. Preview match Manchester United versus Manchester City. Kita akan lawan bebuyutan kita, bukan The Blues ya. Citizen ya. Tetangga berisik yang noisy neighbor. Mulai memberikan ketegangan ini, deg-degan terus kalau aku lihat MU mau lawan City ini. Koko Kenny, Rashford, Casemiro bisa bersinar nggak ini lawan City ini? Yang pasti mereka pasti main ya. Pasti main. Pasti. Kalau di kandang ya rasanya harusnya ini ya, stand out juga ya. Casemiro terutama. Casemiro ya. Kita waktu ketemu City di bantai 6-3 itu Casemiro nggak main. Beda Pak. Betul. Lanjut. Kalau Rashford ya tergantung strategi kita. Karena mungkin nggak seterbuka match-match terakhir ya. Waktu City kayak kita pasti nunggu. Lebih nunggu ya. Harusnya lebih pintar lah. Meskipun kita main di kandang, kita nggak boleh sporadis juga. Kita lihat City kemarin di FA ketika lawan Chelsea di bantai 4-0 itu nyimpen pemain. Iya. Dia tengah pekan main juga kan? Southampton ya. Iya. Kebo. Yang satu lawan Everton kan dia? Iya, tapi ketika kita lawan Charlton, Kebo Cup, dia ketemu Southampton. Kebo, iya. Dia main kemis. Kebo Cup juga, gitu loh. Dia nyimpan pemain bener-bener kayaknya untuk lawan MU deh. Dan perbedaannya kalau gue bilang ya ketika kita dibantai 6-3 itu ya Casemiro nggak main. Ya. Waktu itu kan masih pekan ke-8 apa 9 gue lupa. Ini Sabtu ya, 7:30 guys, jangan lupa nonton ya ini ya. Ya kita mau nobar. Yang belum langganan Langganan apa? Langganan video. Kita ada live ya? Live ya, oke. Nanti akan ditemani Koko Kenny, Koko Hendro dan Koko William Tato akan menggantikan saya guys ya. Koko Hendro kemana? Berarti lu ini seminar ya? Bukan. Ini acara penting. Kalau Tato kan foya-foya, Cok. Kalau itu betul-betul acara penting guys ya. Dia di rumah ini kegigit terus kayak. Tato nanti anjing. Nggak gimana nih? Peluang kalau aku City ya. Aku lebih berharap AWB main supaya saya akan membuktikan kepada Anda betapa sampahnya back ini ketika melawan City. Saya challenge Ten Hag untuk mainkan AWB dan pasti prediksi gua kalau dia main menit 55 Dalot masuk. Gak apa, biar dia kartu kuning dulu. Iya. Baru kita sporadis nyerang. Betul. Peluangnya ketika kita lawan City di kandang ini. Jujur ya, kalau aku pribadi ini cukup sanksi sih. City ini on fire terus, Pak. Chelsea dibabat 3 kali, Pak. Ya tapi Chelsea lagi hancur juga. Liverpool 3-2. Kalah juga sama City. Iya. Tapi karena Nunes tolol sih ya. Iya. Loh, City sudah ketemu Arsenal belum sih? Belum ya? City belum, Arsenal. Musim ini sama sekali belum ketemu Arsenal. Jadi Arsenal tuh beruntungnya waktu Ratu Elizabeth dia kena suspend. Oh, itu. Jadi Arsenal belum ketemu City sama sekali. Pantesan Arsenal menang terus. Dia nggak ada hambatan yang gimana. Belum ketemu City. Habis ini dia akan kehilangan 6 poin kan? Karena kalah melawan MU dan kalah melawan City. Oh iya. 9 poin. Berarti lawan Tottenham juga kalah. Kalah juga. Biasa. Berarti kita bisa juara. Kita bisa juara. Iya. Makanya kalau menurutku kalau MU menang lawan City dan menang lawan Arsenal, selisih poinnya sama Arsenal tinggal 3, Pak. Kalau lawan City dan Arsenal menang, ya pasti kita jadi kandidat juara. Kandidat. Dengan catatan Arsenal juga kalah dong. Terlepas dari Arsenal kalah ini juga kan Arsenal masih ketemu City 2 kali dan lain. Oh, iya, tapi kita kasih tekanan ke dua besar juga kan. Betul. Optimis ya berarti ya. Optimis. Kalau kita menang. Tapi kalau realistisnya kayaknya seri udah cukup berat kita. City ini berarti. Tapi track record kita, maksudnya selama ini kita udah membukukan kemenangan beruntun. Beberapa kali moral kita naik lah, ya kan? Untuk melawan City di kandang menurutku kalau lawan City menurutku seri. Cuman kalau aku pribadi ya, harapanku cuman Haaland tidak mencetak gol pertama lah. Karena kalau Haaland ini bisa tiba-tiba menit 20 nyetak gol lagi, kayaknya berat ya. Gimana ya? Monsternya lagi disimpan. Iya, Pak. Lagi disimpan. Berat, Pak. Tapi lagi-lagi aku ingatkan, waktu itu nggak ada Casemiro, bro. Iya. Beda. Martinez nggak akan main menurutku. Hah? Martinez nggak akan main. Karena dia, mungkin main nggak ya dia ya? Menurutku main lah. Dia nggak cedera juga ya? Iya. Iya sih. Dia lawan Bournemouth nggak main, Everton nggak main.
Charlton juga mungkin nggak main. Charlton mungkin nggak main ya. Disimpan untuk City. bener-bener untuk City. Terus kebobolan menit awal. Cok. Terus bobol hat-trick lagi Sama Haaland lagi. Aduh. Enggak. Mahrez juga lagi bagus loh. Mahreznya bagus. Kemarin Gila, free kick-nya luar biasa, Pak. Wah. Kita lebih ngomongin ke pertandingan kemarin City lawan Chelsea aja ya. Kasihan Pak Chelsea itu, Pak. Kalau bisa aku nonton highlightnya doang. Kalau bisa match City ini kita tukar sama matchnya Chelsea. Chelsea, iya. Momentum kita terjaga nih. Itu ya, babak pertama ya Chelsea ya. 0 shot. 0 shot. 0. Itu nggak tahu Chelsea yang tolol atau City-nya yang terlalu gigi. Kayaknya Chelsea yang tolol sih. Gue liat babak pertama aja itu udah males. Ini Chelsea udah hopeless lah. Yang nomor 9-nya Alvarez. Sayap kiri? Foden. Sayap kiri Foden, kanannya Kanan Mahrez. Gila. City ini terlalu. Itu bahkan De Bruyne, De Bruyne, Haaland Haaland, Ake, Gundogan cadangan semua. Cancelo, Gundogan nggak main, belum main. Ya Guardiola juga takut ini lawan tim kita ini ya. Jangan sampai lu menganggap enteng, belum tahu Anthony sudah pulih ini ya. Si putar-putar. Kena hat-tricknya si putar-putar. Tapi gua kemarin lihat latihannya dia sebetulnya memang dia cukup membawa virus ya. Siapa? Anthony itu sempat oper-operan sama siapa ya, Cuk ya? Dalot atau siapa ya? Terus? Biasa lu kalau oper kan nih biasa. Enggak, ini kalau yang oper Anthony, dia berputar, umpan balik. Anthony berputar, umpan balik. Berputar, umpan balik. Kok jadi putar-putaran ini? Kena Anthony nih. Aduh, bahaya juga ya. Jadi gimana? Menurut lu Anthony bakal perform nggak? Bakal pasti perform. Lu kan udah bilang dia perform ketika lawan Everton, menit 4 gol kan. Dan ternyata dia mencetak 1 gol. Ya. Dia baru sedikit pulih aja udah 1 gol, Bro. Sedikit pulih. Apalagi lawan Charlton mungkin Ten Hag kasih dia pemanasan menit 60 ke atas, main 30 menit, kemudian di City udah Keren. Saatnya dia membuktikan. Kita perlu kecepatan kan. Betul. Kita sangat-sangat perlu kecepatan lawan City ini. Betul. Gak bisa terlalu ini. Kita perlu dari sayap Anthony ini menusuk-nusuk ke dalam. Kemudian Martial lepas lagi. Tapi sebenarnya kelemahannya kita ngomong lah. Kelemahannya Pep City-nya Pep ini apa sebenarnya? Kelemahannya ya ini kayak Klopp itu. Kita harus punya tiga pemain depan yang benar-benar punya speed luar biasa. Harus perform. Untuk ngepres ya. Iya. Untuk ngepres ya. Kalau City itu dia harus off, kita harus perform, harus inilah. Iya. Efektif juga. Ngepres City itu susah. Lu sekarang ngepres City ya. Mereka passing-passingannya tuh terlalu OP ya. Terlalu OP. Iya. Mereka bisa lepas dari pressing itu dengan sangat mudah. Betul. Susah. Lu mau ngepres dia, lu malah dibuat kucing-kucingan. Ya. Ketika dulu zamannya Ole kita sempat sesekali ngepres City. Akhirnya itu 4-0. Dan satu lagi, mumpung aku ingat. Kita nggak bisa ngelawan City kayak lawan Arsenal yang Fernandes terupas ke depan. Karena Ederson tinggi banget dia majunya. Iya, Ederson itu udah berkali-kali dibuang yang tandang pertama kan. Nggak bisa taktik itu. Kepotong terus. Iya. Kehalau terus bolanya. Makanya kita perlu sayap kita sangat-sangat perform. Makanya. Rashford sejauh ini aku nggak melihat kelemahannya City loh. Ya. Susah Pak lawan City ini Pak. Lu main nunggu pun pasti diacak-acak Pak. Ya. Pertahanan lu. Makanya kita perlu main kayak Anthony ini perform. Casemiro kalau dia harus jadi, menurut gua Anthony lebih penting. Karena kita perlu dia untuk jadi salahnya MU. Dia bisa mengobrak-abrik sendirian Pak. Loh, karena jujur ya, nggak mungkin kita bisa ngeladeni City. Iya, betul. Ketat di tengah itu nggak mungkin. Iya. Antara kita bisa disiplin di belakang dan City nggak bisa cetak gol, muter-muter aja di tengah, atau kita bisa curi atau Anthony yang muter-muter ya. Memang di atas kertas pasti City pegang bola. Pasti. Position pasti kalah. Cuma ya tergantung kita efektif atau enggak waktu counter. Waktu iya, juga. Bisa memanfaatkan celah shoot selectionnya juga mesti ini. Soalnya ketika lawan tim seperti City, lu harus tampil sempurna. Kalau gue bilang harus sempurna. Kalau lu ada miss dikit aja, habis sudah. Kecuali Haaland off day kayak waktu lawan Liverpool di pembukaan. Charity, Community Shield. Iya. Itu mungkin kita peluangnya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Minimal 1 gol lah. Tapi satu yang gue gak suka ya. MU ini kalau lawan City ini nggak bisa seseru kayak lawan Arsenal, lawan Liverpool. Nggak tahu kenapa, karena City itu selalu pegang bola. Ya Pep, cara mainnya 60% lebih ball position pasti di City sih, Cuk. Kita nggak bisa nonton dengan deg-degan itu loh. Deg-degannya bobol apa enggak, Cuk? Iya. Bukan yang match seru kayak lawan Liverpool 2-1 itu ya. Itu kan 20 menit terbaik yang kita tonton sampai sekarang. Itu baru high intensity football itu. Tapi betul sih, harus bilang lawan City itu lebih mengandalkan skill individu salah satu pemain.
kayak Rashford yang Rashford, lagi iya, inform, iya. Yes, harus ya gitu. kan? Harus gitu, harus ada satu pemain yang berani mendribble bola dan lewat loh ya, bukan cuma berani loh. Iya, betul. Kalau lu cuma berani, Anthony berani, Iya, Martial ya berani, Rashford berani. Apakah lewat atau enggak? Kalau ketika dia berhasil mendribble dan lewat, itu kita punya peluang di situ. Tapi kalau nggak lewat, selesai sudah. Ketika mereka melakukan counter pressing dan dapat bolanya, selesai sudah. Kocar kacir udah tengah kita. Tapi ada keyakinan lagi-lagi Casemiro. Tengah kita tuh udah berbeda sekarang. Casemiro tuh kayak jantung lah, nyawa di lini tengah. Interceptnya bagus, membaca permainan juga bagus, Crossingnya juga bagus. crossingnya juga bagus. Dia bisa mengatur tempo lah tengah. Sejauh ini posisinya sama Eriksen nggak tergantikan ya di Manchester United ya. Waktu kita di Banten 3 itu yang main kalau nggak salah McTominay loh tengahnya. Ya pantas dia Iya, bawa. McTom, betul. Iya, dia bawa. Tapi apakah seorang Casemiro cukup untuk menahan gempuran? Cara mainnya MU sekarang di bawah Ten Hag menurutku sudah beda. Dari ketika kita dibantai itu udah 3 bulan yang lalu, Pak. 3 bulan progres kita udah jauh kelihatan. Makanya aku berharap AWB main, perform juga. Buktiin kalau dia Iya, nanti di tackle itu. Hah? Tapi Tackle itu. menurutku peluang lebih besar AWB lebih berpeluang main-main daripada Menurutku Dalot. harusnya AWB. Saya menantikan AWB main ya. Soalnya kita main nunggu kan. Saya menantikan. Kita bermain menunggu kan. Harusnya mainin AWB. Dan dia kan memang nggak perlu Nggak perlu overlap yang gimana. Dia tinggal oper ke Anthony, dia mundur aja. Iya. Karena kayaknya juga berat posisi kalau lu bayangin AWP bakal overlap Anthony bagian itu berarti kita menguasai pertandingan. Kayaknya kita nggak bakal nggak mungkin Nggak menguasai mungkin. pertandingan udah nggak mungkin. Kita main nunggu counter. Ketika AWB berhasil ngekat bola, langsung oper ke Casemiro ke Eriksen atau siapa? Tetap Casemiro, Eriksen atau Casemiro, Eriksen, Fred Bruno. nih yang main. No, Untuk- Casemiro, Eriksen, Bruno kalau untuk ganggu aliran kalau gua bola City Casemiro, di awal. Eriksen, Bruno. Kita butuh kreativitas juga. Oh, Bruno pasti main. Casemiro, Eriksen? Casemiro, Eriksen. Oke. Casemiro, Eriksen, bukan Casemiro, Fred. kayak menurutku malah kalau kita selalu pasti pakai winning team kan. Pakai Iya. winning team 4-2-3-1 Casemiro. atau mungkin kita main 4-3-3. Jadi- Kita tambahin satu Casemiro, Fred. midfield lagi, Bruno main depan false gitu. Biarin. Kalau tadi bayangin kita ngomongin Anthony sama Rashford main kanan kiri ya. Iya. Iya. Bisa Bruno main false mungkin. Oh, itu kayaknya lebih bagus daripada main 4-2-3-1. Kalau kita mau nunggu ya, kalau mau nunggu. Karena kayaknya kalau kita ngincer win kayaknya memang agak berat kan. Seri menurutku udah bagus banget buat momentum kita. Dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang. Dan Make sense sih. ya maksudnya Make sense, Cuk. Betul, Cuk. City kayaknya lagi on fire juga. Memang MU on fire, tapi harus diakui City Realistis. dua main realistis. level di atas Main MU realistis. masih ya. Bagi kita seri mau jaga momentum, bagi Iya, City jaga momentum, seri betul. ngilangin Penurunan. momentum dia juga. Iya. Realistis. Iya. Seri itu jaga momentum. Kita masih on the right track. Nah, kalau lu bilang City anggaplah kita habis City lawan Arsenal, rasanya lebih masuk akal. Arsenal. Kita berpeluang lawan Arsenal. Lawan Arsenal. Menurutku Meskipun ya. kita tandang ya. Meskipun kita tandang. Apa itu Saka? Hah? Mau diajarin Anthony main bola? Luar biasa. Anjing. Optimismenya Toko Ernest kepada Oh, Anthony. Anthony lah. Si putar-putar. Si putar-putar, menit 4 langsung gol kayak gitu. Siap. Iya kan? Oke, ada lagi mau tambahin? Line up. Winning team lah. Sama, Kalau aku enggak De Gea, Tebak skor. Wan Bissaka, Varane Licha, Shaw. Varane Licha, Shaw. Tengahnya Casemiro, Eriksen, Bruno. Depan Rashford, Martial, Anthony. Kita butuh kecepatan dan skill individu ketika lawan City. Setuju semua kecuali kayaknya nggak main Varane Licha sih. Varane Casemiro loh. Enggak, menurutku Xiao dong. Varane Maguire tambah mati. Varane Shaw. oke. Varane McTom aja. Kayak nggak mungkin. McTom back tengah. Kalau Nggak, mau- inilah Haaland. Ten Hag perlu merubah. Nggak bisa kalau dia mainin Licha sama Luke Shaw, aku lebih ketar-ketir, Pak. Tapi soalnya daripada Shaw pasti main kiri. Iya. Nggak bisa lu taruh Shaw di back tengah melawan City. Mampus, Pak. Justru gue lebih berpeluang Shaw jadi back tengahnya kita di posisi kiri. Tapi iya. tanpa memainkan Malaysia loh ya. Malaysia itu ketika lawan Everton aja diopok-opok Demarai Gri. Iya. Gimana dia ketika Berarti siapa yang main? Mahrez Yang back kiri kita rada berat nih karena Xiao jadi rebutan di Iya. center back atau di left back sebenarnya. lebih realistis menurutku, lebih masuk akal memainkan Licha di back tengah bersama gandengannya Luke Shaw. Lindelof, Maguire tuh nggak mungkin main kecuali ada cedera loh ya. Kecuali ada cedera yang gimana, saya berharap tidak ada cedera ketika lawan Charlton atau apa. Kita bisa memainkan winning team. Aliran bolanya jelek ya. Kalau lu taruh Luke Shaw di tengah.
Yang nanti dia dari lu bayangin ya, Casemiro bagi ke siapa? Kalau misalkan Anthony di press sama Rashford di press, dia pasti bagi sayapnya ke antara misalkan ke Bruno tengah atau dia ke AWB sama Malaysia. Jelek pak. Menurut gua Shaw itu harus main wing back. Karena itu nggak mainin Malaysia atau mungkin 3 back. Wah, mati, Varane, Casemiro, Shaw. Sebenarnya mungkin di atas kertas mungkin bukan 3 back ya. Varane, Casemiro, Licha. Varane, Casemiro, Licha. Kita main 3-5-2. 3-5-2. Depan serahin ke Menurutku di atas kertas 4-2-3-1. Mungkin waktu build-nya kita jadi 3 back itu. Iya, Casemiro paling masuk akal. Casemiro menjadi mundur. DM yang menjadi center back. Seorang DM yang menjadi center back. Yang lebih fokus ke pertahanan ya. Iya. Nggak, kalau aku nggak percaya Varane sama Licha main sih lawan Haaland. Lawan Arsenal iya. Lawan Haalandnya City kayaknya enggak. Oke. Bisa tahu nggak sih Ten Hag itu? Oh, ini Haaland main dari awal. Enggak. Bisa tahu nggak? Nggak. Udah Nggak pasti tahu ya? main. Pasti main sih. Udah pasti main. Siapa tahu Pasti main. disimpan sama. Udah pasti main. Atau ketika langsung Southampton cedera, mungkin. Oh iya betul juga. Bisa jadi. Nggak main masalahnya, Cok. City nggak perlu Haaland main, Cok. Haaland ya. Prediksi skor, oke. Soal line up lu ada perbedaan nggak? Mungkin nggak setuju Martial. Kayaknya menurutku kalau aku Martial ganti Fred. Martial ganti Fred. Berarti depannya Kasih Casemiro, Eriksen. Ya itu Fred bakal press sama Bruno di tengah. berarti mainkan 4 gelandang. 4-4-2. Ya semi 4-4-2 cuma di atas kertas kayak 4-3-3 dah. Oh, jadi Bruno-nya di sebelah kanan. Ya, Bruno-nya. Ya. Antara Bruno, Tengah, Rashford, ada tengah. Anthony kanan, Rashford kiri. Di atas kertas mungkin Bruno di tengah. false line ya. Cuma mungkin ngepres kan kita numpuk di midfieldnya biar lebih press juga gitu. Ya bisa jadi masuk akal. Menurutku Martial perlu main sih. Soalnya kalau nggak malah dia bawa City tuh. Aku pasti bawa bola terus di belakang tuh. Menurutku Martial perlu main. Kita butuh skill individu untuk lawan City itu sebenarnya. Karena Martial gameplay apa yang disiapin lawan City untuk si Martial juga. Ya paling nggak dia bisa ganggu. False line kalau gua. Nah, false line menurutku kalau misalnya Dan beberapa kali Martial memerankan peranan itu, selalu narik satu back untuk mengikuti dia sampai ke tengah lapangan. Iya, Nah, itu untuk membuka sayapnya itu. iya, kalau nggak ada pemain kayak gitu, wah Iya. malah City enak banget Enak Pak defense-nya, Pak. sebenarnya ya 60% masih 4-2-3-1. Iya. Mininya Iya. masih main. Nah, Cuma di kalau atas misalnya kertas, di atas opsi B kertas. menurutku Martial ganti Fred. Oke. Tebak skor? Kira-kira berapa prediksi? 2-2. Over ya. Hujan gol. Hujan gol ya. Kayak 1-1. 1-1 udah bagus buat kita. Seri udah bagus lah. Oke, saya akan prediksi karena ini 3-0, 3-1, 3-2, Bro. MU akan memenangkan. Wah, luar biasa. Optimis sekali. Another win di Old Trafford. Oke. 3-0, 3-1, lawan Charlton mungkin 4-0, 3-0, City MU 3-2. Haaland dia kasih 2 gol gak apa-apa. Karena Anthony akan hat-trick. Oke, guys, kalian menurut kalian gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Dikit lagi kita nggak mulu-mulu, guys. Kita nggak pengen subscriber jutaan, enggak. 1000 aja dulu. Ya. Belum 1000 ya guys ya. Oke, semoga kalian enjoy menikmati podcast ini. Menurut kalian prediksi pertandingan hari Sabtu depan gimana? Akankah tim kesayangan kita menang ataukah Manchester KW yang akan mengambil 3 poin di Old Trafford dan mematahkan win streak kita di Old Trafford musim ini? Oke, we born red, we die red. Manchester always red. Thank you for watching guys. Bye bye.